Tidak sisangka, Garuda bisa mengajak masuk penguasa bumi di Istana Surgawi kuno. Meskipun penguasa bumi ini direduksi hingga menjadi penguasa kelas 9, tetap saja dia penguasa bumi. Penatua Zuo ditugaskan Garuda untuk menyergapnya, sepertinya dia juga tidak yakin untuk melawan Mu Chen. Dengan pasukan perang milik Mu Chen, Penatua Zuo melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Metode memecah arai. Pintu batu tebal perlahan terbuka, sementara cahayanya bersinar melalui jahitannya. Di balik pintu batu, ada aula yang hancur yang rupanya mengalami perang yang mengerikan. Di dalam aula, sebuah bujur sangkar luas dengan pilar batu besar berdiri tegak. Bumi tertutup retakan yang dalam, dan tanah jelas diperkuat oleh susunan spiritual. Meski begitu, sekarang sudah hancur total. Di aula, terlihat beberapa jenazah berkelap-kelip dengan cahaya putih terang. Beberapa dari tubuh ini adalah kerangka, dan bahkan setelah ribuan tahun, mereka masih memancarkan aura penindasan. Jelas, mereka adalah keberadaan yang kuat ketika mereka masih hidup. Seluruh alun-alun berada dalam kondisi yang tragis. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tragedi di alun-alun bobrok ini, karena matanya terfokus ke ujung alun-alun. Di sana, di atas panggung teratai yang diukir dari batu giok darah, sebuah bunga menyilaukan yang gelap seperti tinta duduk dengan tenang. Lingkaran cahaya mekar samar di sekitar bunga. Cahayanya sangat gelap, seolah-olah bisa menelan semua sinar terang. Dalam cahaya gelap, banyak rune kuno muncul, mengungkapkan sifat luar biasa dan ilahi bunga itu. Mu Chen menatap tajam ke arah bunga yang sangat menawan, karena dia tahu bahwa bunga ini adalah bentuk asli Mandala, bunga mandala kuno yang sebenarnya. Akhirnya, saya menemukannya. Mu Chen menatap bunga itu, lalu mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas panjang. Selama dia mengambil wujud asli Mandala, dia tidak lagi harus takut pada Kaisar Xia. Namun, meski wujud asli Mandela ada di depannya, ia tidak sembarangan mendekatinya. Mu Chen mengamati sekitarnya, tatapannya berhenti di bawah 8 pilar batu. Di bawah pilar ini ada 8 mayat yang tampak seperti kerangka biasa. Namun, Mu Chen tahu bahwa 8 kerangka ini berada di tengah susunan spiritual itu, yang berarti bahwa mereka adalah sumber kekuatannya. Arai spiritual ini tidak kalah kuat dari arai 9 naga Devouring Fairy yang lengkap, gumam Mu Chen. Arai spiritual tampaknya tidak memiliki fluktuasi, tetapi begitu seseorang menerobosnya, itu pasti akan meluncurkan serangan ofensif yang merusak. Dalam hal ini, bahkan penguasa bumi atas akan berada dalam bahaya. Pantas saja Mandela memilih tempat ini untuk bersembunyi. Kalau tidak, mustahil menghentikan Lu Heng. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Arai spiritual ini telah berhasil memblokir Lu Heng saat itu, tetapi juga memblokirnya sekarang. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa Mandela dan Lu Heng hanya penguasa bumi atas pada saat itu. Menatap arai spiritual, yang saat ini menyelimuti alun-alun, Mu Chen tetap diam sejenak. Dia kemudian duduk di tepi barisan spiritual, menutup matanya, dan mulai menjelajahinya dengan inderanya. Tidak peduli seberapa kuat susunan spiritualnya, dia harus memecahkannya. Jika tidak, dia harus melepaskan bentuk asli Mandela, yang ada tepat di depannya. Saat matanya tertutup, sensor energi spiritualnya menyebar, dan secara bertahap, dia bisa mendeteksi jejak arai yang luas dengan jelas. Bentuk embrio dari susunan spiritual muncul di benaknya. Arai spiritual ini begitu agung dan misterius, aura mendominasi yang dipancarkannya menyebabkan Mu Chen tergelitik ketakutan. Jelas bahwa arai spiritual ini adalah arai spiritual master leluhur kelas menengah. Kembali ke aula kedua, Mu Chen mampu menerobos arai 9 naga Devouring Fairy karena ia telah memperoleh arai diagram yang tidak lengkap dari arai 9 naga Devouring Fairy. Dia telah belajar keras untuk waktu yang lama, dan baru pada saat itulah dia dapat menggunakan beberapa kekurangannya untuk menerobos susunan spiritual dan mengendalikannya. Namun, ini adalah arai spiritual master leluhur yang Mu Chen tidak kenal. Jadi, tidak mungkin dia bisa memecahkannya dalam waktu sesingkat itu. Alih-alih menjadi tidak sabar, bagaimanapun, Mu Chen terus mengeksplorasi setiap nuansa arai spiritual. Jika dia ingin memecahkannya, dia harus tahu segalanya tentang itu. Itulah satu-satunya cara dia bisa menemukan titik terlemahnya. Saat Mu Chen duduk dan menutup matanya, aula bobrok itu jatuh sekali lagi terdiam. Meditasi Mu Chen memakan waktu seharian. Selama hari ini, tubuhnya diam seperti batu dan dikelilingi oleh aura cahaya spiritual.
Ada konvergensi cahaya spiritual yang konstan di hadapannya, yang tampaknya sedang membangun model susunan spiritual. Namun, model itu jelas tidak lengkap pada awalnya, jadi itu terus-menerus runtuh, tetapi Mu Chen terus membangunnya kembali. Model susunan spiritual ini dengan jelas dimodelkan setelah susunan spiritual yang kuat yang sekarang menyelimuti alun-alun. Mu Chen kemudian mencoba mencari kekurangan. Sementara dia bekerja, waktu berlalu dengan tenang di aula yang sunyi, dan setengah hari berlalu. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya spiritual di depan Mu Chen mekar, dan saat itu melonjak, model arai spiritual yang sangat kompleks benar-benar kental. Meskipun itu hanya sebuah model, fluktuasi menakjubkan terpancar darinya. Mata Mu Chen perlahan terbuka, menunjukkan bekas kelelahan. Dia baru saja menghabiskan hampir 2 hari dalam analisis, yang membuatnya lelah. Namun, Mu Chen tahu bahwa ini bukan waktunya untuk istirahat, jadi dia segera menyembunyikan kelelahannya. Dia mengarahkan pandangannya pada model susunan spiritual di depannya, melihat bahwa cahaya aneh baru saja muncul di dalamnya. Ini memang arai spiritual guru leluhur kelas menengah. Betapa rumitnya. Mu Chen menghela nafas. Dia hanya menyusun model sesuai dengan susunan spiritual di depannya, dan itu sudah membuatnya lelah. Jika dia harus meletakkan susunan spiritual seperti itu, bahkan jika dia menggunakan semua energinya yang tersisa, itu tetap tidak akan berhasil. Ini karena susunan spiritual ini akan membutuhkan setidaknya 1 juta segel spiritual. Selain itu, bahkan ketidaksejajaran tunggal dari berbagai koneksi dapat menyebabkan runtuhnya seluruh arai spiritual. Namun, waktu analisis Mu Chen tidak sepenuhnya sia-sia. Mata Mu Chen beralih ke arai spiritual besar di atas alun-alun. Dari analisis sebelumnya, dia tahu bahwa, selain menghancurkannya dengan kekerasan, dia hanya bisa mematahkan akarnya. Tatapan Mu Chen beralih ke kerangka yang duduk bersila di bawah 8 pilar batu. Kekuatan susunan spiritual berasal dari mereka, dan mereka membentuk hubungan yang sangat seimbang antara satu sama lain, yang membuat susunan spiritual semakin kuat. Karena keseimbangan ini, tidak peduli ke arah mana Mu Chen dengan paksa menginvasi, 8 mayat akan dengan mudah melakukan serangan balik. Jika keseimbangan ini bisa rusak, maka barisan spiritual yang tidak dijaga akan berada dalam kekacauan, yang kemudian bisa dia gunakan untuk keuntungannya. Ini mungkin terdengar mudah, tetapi ini akan sangat sulit dilakukan. Bagaimanapun, selama Mu Chen menunjukkan sedikit tanda serangan, itu akan memicu serangan balik sengit dari arai spiritual, dan tingkat serangan balik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan, bahkan dengan pasukan pembantai roh. Alis Mu Chen bersatu, tatapannya berkedip terus-menerus. Dia memikirkan rencananya, jelas mempertimbangkan metode mana yang akan digunakan dalam usahanya untuk menghancurkan keseimbangan. Saya tidak bisa menyerang arai spiritual secara langsung, karena itu akan memicu serangan balik. Keseimbangan larik spiritual berasal dari kendali pusat, yang untuk saat ini, adalah 8 kerangka dan pilar di belakangnya. Kerangka adalah sumber kekuatan spiritual dan pilar adalah bagian yang menghubungkan rangkaian spiritual. Jadi, jika aku bisa memisahkan kerangka dari pilar, keseimbangannya akan rusak. Mu Chen mengangkat kepalanya, cahaya bersinar di matanya. Dia menatap dekat ke 8 pilar dan kerangka. Setelah beberapa saat, senyuman akhirnya muncul di wajah mudanya. Dia kemudian menginjak tanah dengan lembut, merasakan kekerasan di bawah kakinya. Itu sangat sederhana, katanya sambil tersenyum. Saat dia tersenyum, Mu Chen mundur. Dengan lambaian lengan bajunya, segel komandan muncul. Saat cahaya darah bersinar, pasukan pembantai roh menyala lagi. Kekuatan pikiran Mu Chen kemudian melebur ke dalam niat bertarung pasukan pembantai roh, mengaktifkannya. Mengaum, pasukan pembantai roh pecah dengan raungan rendah, dan awan darah yang megah melolong dan melonjak, berubah menjadi ular piton merah-merah. Di atas piton, banyak rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan cahaya. Ular sanca itu meraung dan menukik ke bawah, namun tidak mengenai susunan spiritualnya. Sebaliknya, itu menyerang sudut barat laut alun-alun. Ledakan, piton itu bergemuruh, dan tiba-tiba, seluruh aula terguncang. Meskipun tanah telah ditempa oleh kekuatan spiritual dan sekeras besi, pemboman yang sengit dari pasukan pembantai roh masih menyebabkan lubang besar muncul. Tempat itu dipenuhi asap dan debu, tetapi Mu Chen tidak mengalihkan pandangannya dari pilar batu di alun-alun. Rencana Mu Chen sederhana, karena dia tidak dapat menyerang arai spiritual secara langsung,
dia telah meluncurkan serangan dari luar, mentransmisikan kekuatan ke dalam arai spiritual. Namun, transfer kekuatan ini pasti menjadi sangat lemah karena isolasi larik spiritual. Namun, jika berhasil, keseimbangan arai spiritual akan berhasil ditembus. Mu Chen menatap tajam ke kerangka di bawah pilar, menghitung waktu transfer kekuasaan. 8 detik berlalu. Mu Chen menatap tajam ke kerangka, muridnya tiba-tiba berkontraksi. Ini karena dia melihat kerangka, yang telah duduk di bawah pilar selama ribuan tahun, telah berguncang tanpa terasa, posisi mereka bergerak sedikit ke depan. Meskipun gerakan itu dapat diabaikan, Mu Chen menyeringai. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cara untuk menerobos susunan spiritual. Atu pukulan. Mu Chen tersenyum ketika dia mendengar suara menderu terus berlama-lama di alun-alun kumuh. Dengan bantuan kekuatan riak, dia telah mencapai hasil yang luar biasa seperti yang dia antisipasi. Mayat yang duduk bersila di bawah pilar batu mulai bergerak sedikit di bawah kekuatan riak. Meskipun gerakannya kecil, itu memberi Mu Chen harapan bahwa dia bisa menghancurkan susunan spiritual. Mu Chen tahu betul bahwa apa yang dia lakukan hanyalah tipuan kecil. Jika mayat masih memiliki kekuatan pikiran, metodenya tidak akan berhasil pada mereka. Kekuatan riak tidak akan berpengaruh pada mayat jika mereka berusaha melawan mereka. Namun, jelas bahwa Mu Chen beruntung. Setelah ribuan tahun berlalu, kekuatan mayat telah menyusut. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan pikiran mereka, dan apa yang tertinggal hanya cukup bagi mereka untuk mendukung susunan spiritual. Ini telah membantu Mu Chen menemukan celah itu. Mu Chen dapat mencapai ini karena waktu yang dihabiskannya untuk belajar dan berlatih mengatur susunan spiritual. Bagaimanapun, seseorang tidak akan bisa melakukannya hanya dengan meledakkan susunan spiritual tanpa prosedur yang tepat. Mu Chen harus memperhatikan area di mana kekuatan riak tidak dapat menembus ke dalam susunan spiritual dan menghindarinya, serta mengidentifikasi tempat yang tepat untuk ledakan. Jika dia bisa menyatukannya, dia akan bisa mentransfer kekuatan yang tersisa ke mayat. Menerjang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, dia memicu pikirannya untuk mengaktifkan pasukan pembantai roh. Semangat juang, berputar keluar dan berubah menjadi serangan sengit. Mereka melakukan ledakan keras di tempat sebelumnya. Ledakan, ledakan, seluruh alun-alun mulai bergetar hebat. Gelombang kejut yang dahsyat mengamuk satu demi satu secara terus-menerus dan merobek tanah hingga pecah, menciptakan retakan besar di mana-mana. Namun, meskipun retakan terus menyebar, retakan tersebut tidak dapat menembus ke wilayah susunan spiritual. Mereka hanya bisa mengelilinginya. Mereka bergerak di luar barisan spiritual seperti naga ganas. Saat gelombang kejut terus meledak satu demi satu, Mu Chen melihat mayat bergetar terus-menerus di bawah pilar batu di barat laut. Itu kemudian mulai bergerak perlahan dari pilar batu. Ledakan itu berlanjut selama 1 jam penuh. Setelah itu, Mu Chen mulai bernapas dengan berat. Itu adalah beban baginya untuk mengaktifkan pasukan pembantai roh dengan cara seperti itu. Pada saat ini, kisaran terluar dari alun-alun sudah penuh dengan lubang dan berantakan. Mu Chen mengarahkan pandangannya pada mayat yang bergerak dan memperkirakan jarak. Dia kemudian menyipitkan mata. Sedikit lagi, dan mayat tidak akan terhubung ke pilar batu, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri saat tubuhnya mulai tegang. Dia memicu pikirannya, dan pasukan pembantai roh menjerit saat semangat juang yang kuat berputar keluar. Semangat bertarung itu seperti naga besar, dan itu meledak dengan keras di tanah. Dong, tanah bergetar, dan mayat itu berguncang lagi dan bergerak maju sedikit. Selesai. Mu Chen sangat gembira. Dia mendongak dan melihat bahwa arah spiritual tiba-tiba mulai bergetar. Energi spiritual yang kuat bahkan lunas mulai menjadi kacau, dan susunan spiritual yang sempurna mulai goyah. Pilar batu ke-8 langsung runtuh, dan retakan mulai menyebar. Pilar batu menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah kehilangan perlindungan dan penyangga mayat. Susunan spiritual telah bergantung pada 8 pilar batu untuk bertindak sebagai perangkat untuk mengirimkan kekuatannya. Sekarang pilar batu ke-8 telah kehilangan dukungannya, ada cacat dalam susunan spiritual yang sempurna. Cahaya spiritual buas berputar terus-menerus dari arah spiritual dan melintas di mata Mu Chen saat dia melihatnya. Dia merasakan bahwa susunan spiritual yang telah membuatnya kehabisan akal sekarang rentan. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan menyimpan pasukan pembantai roh di segel komandannya. Dia berjalan ke perbatasan barisan spiritual, dan setelah bernyanyi sebentar, dia menjentikkan jarinya.
Armor merah muncul di tubuhnya dan menutupinya. Ini adalah armor pertempuran naga Scarlet yang diperoleh Mu Chen dari Xia Hong. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang baik dan akan melindungi Mu Chen ketika dia pergi ke arah spiritual. Setelah dia selesai dengan semua persiapan yang diperlukan, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke kisaran arah spiritual. Menerjang. Saat Mu Chen melangkah ke dalam barisan spiritual, angin topan energi spiritual yang mengerikan berputar keluar. Penindasan itu begitu kuat sehingga membebani dia, dan dia merasa seolah-olah ada gunung di atasnya. Mu Chen bergerak perlahan, mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia bergerak sangat lambat sehingga dia tampak berada di bawah tekanan besar dengan setiap langkah yang dia ambil. Sinar merah dari cahaya keluar dari Scarlet Dragon Battle Armor yang dia kenakan, tapi tampaknya itu telah ditekan. Mereka terjebak di dalam dan tidak bisa disebarkan. Ada suara berderit samar yang berasal dari armor juga. Saat arah spiritual berada dalam kekacauan, Mu Chen aman dari serangan 8 mayat. Namun, energi spiritual yang mengerikan dalam rangkaian spiritual membuatnya sulit untuk melanjutkan hidup. Dia harus terus mengubah posisinya untuk menemukan titik-titik di mana energi spiritual kurang kuat. Jika dia tidak melakukannya dan membuat langkah yang salah, dia akan masuk ke tempat yang kuat dari angin topan energi spiritual dan membuat dirinya terluka parah. Meskipun itu bukan arah spiritual yang besar, Mu Chen menghabiskan hampir 2 jam pindah ke bagian terakhir dari arah spiritual. Pada saat dia mencapainya, seluruh tubuhnya berkeringat. Ketika dia di bagian terakhir, dia mendekati bunga mandala yang indah. Namun, Mu Chen tidak menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia menjadi lebih tegang. Dia melihat pilar batu terakhir dari barisan spiritual dan melihat mayat duduk bersila di bawah pilar. Jika dia bisa melewati jangkauan pilar batu ini, dia akan keluar dari barisan spiritual ini. Namun, Mu Chen mengerutkan alisnya saat melihat mayat itu. Itu telah menghalangi satu-satunya jalan menuju bunga mandala. Energi spiritual yang buas mengamuk di kedua sisi, dan jika Mu Chen diaduk ke dalamnya, dia akan terbunuh. Dalam kondisi seperti itu, Mu Chen tidak bisa memanggil pasukan pembantai roh. Energi spiritual terlalu kuat, dan dia akan memicu susunan spiritual. Jika itu terjadi, daerah itu akan diserang. Pasukan pembantai rohnya secara bertahap akan lelah dan hancur, dan dia akan kehilangan pasukannya. Dia tidak punya pilihan selain menerobos berdasarkan kekuatannya sendiri. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan mulai terlihat serius. Meskipun susunan spiritualnya kuat, mayat-mayat itu telah mati selama ribuan tahun. Dia percaya bahwa dia tidak akan dihentikan oleh mayat yang tidak dapat melakukan gerakan drastis. Saat dia memikirkan ini, Mu Chen segera menginjak kakinya. Dia menembak dengan kecepatan kilat ke arah mayat itu. Mu Chen cepat, dan dalam sekejap, dia berdiri di depan mayat. Dia tidak berlama-lama tetapi dengan cepat melewatinya. Mayat itu telah menutup matanya tetapi saat itu juga membukanya. Cahaya spiritual keluar dari matanya. Ini mengulurkan tangan keriputnya dan dengan lembut memukul Mu Chen di sisi kanannya. Ledakan. Ruang itu retak ketika mayat itu menabrak Mu Chen. Energi spiritual yang mengerikan meledak. Ketika Mu Chen memperhatikan energi spiritual yang mencengangkan, wajahnya menjadi pucat. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia mengaktifkan tubuh naga Phoenix-nya, dan roh naga asli dan burung Phoenix asli berlama-lama di luar tubuhnya. Cahaya keemasan mereka mengubah tubuhnya menjadi warna emas. Jepret, telapak tangan yang keriput mengenai armor pertempuran naga merah di tubuh Mu Chen, dan Mu Chen merasa seolah-olah ada letusan gunung berapi di punggungnya. Tubuhnya melesat lurus ke depan menuju ujung alun-alun, dan dia keluar dari ranah spiritual. Ketika Mu Chen mendarat di tangga, tubuhnya membeku. Jejak telapak tangan yang keriput dapat dengan jelas terlihat di bagian belakang armor pertempuran naga Scarlet, dan sinar darah dengan cepat terbentuk di atasnya. Segera setelah itu, armor itu meledak. Ledakan. Ketika sinar darah keluar, suara ratapan sepertinya terdengar dari Scarlet Dragon Battle Armor. Kemudian pecah berkeping-keping dan terbang kemana-mana. Artefak kuasi ilahi yang kuat telah dihancurkan sama sekali. Puff. Mu Chen tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah segar ketika Battle Armor meledak. Tubuhnya dengan cepat meredup. Roh naga asli dan Phoenix asli yang tersisa di tubuhnya juga sangat redup pada saat ini. Mereka menghilang sedikit demi sedikit sebelum akhirnya mati. Wajah Mu Chen menjadi pucat.
Dia masih berkibar ketakutan saat menoleh untuk melihat mayat yang sedang duduk bersila di bawah pilar batu. Itu masih sekali lagi, tetapi pukulan kuat yang dilemparkannya masih tertinggal di benak Mu Chen. Jika dia tidak berhati-hati, mengenakan Scarlet Dragon Battle Armor dan mengaktifkan pertahanan di tubuhnya secara optimal, dia akan terbunuh oleh pukulan itu. Ini sangat menakutkan. Ketika 8 mayat ini masih hidup, mereka pasti orang-orang kuat yang telah mencapai tingkat penguasa duniawi, seru Mu Chen. Dia, sekali lagi, kagum dengan kekuatan istana surgawi kuno. Saat ini di benua Tianluo, penguasa bumi bawah dapat mengatur kekuatannya dan menjadi tuan. Namun, di istana surgawi kuno, penguasa bumi bawah hanyalah penguasa tingkat tinggi. Meskipun istana surgawi kuno sangat kuat, istana itu telah musnah ketika ras ekstrateritorial menyerbunya. Orang bisa tahu bahwa perlombaan ekstrateritorial memiliki kekuatan besar. Ras ekstrateritorial adalah musuh bebuyutan semua makhluk hidup di 1000 dunia. Mu Chen mengerucutkan bibirnya dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan pikiran itu dan menenangkan dirinya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di ujung tangga batu di mana platform teratai batu giok darah berdiri, bunga gelap, kuno, menawan duduk dengan tenang di atasnya, memancarkan cahaya gelap. Ketika Mu Chen melihatnya, tubuhnya yang tegang mulai mengendur. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghela napas lega seolah ada beban yang diangkat darinya. Aku akhirnya menemukanmu. Paviliun muncul. Bunga mandala yang indah bertengger di anjungan teratai yang telah dialiri darah, yang terletak di ujung tangga. Bunga itu memancarkan cahaya redup, membuatnya tampak misterius. Inikah bunga mandala legendaris, bunga ilahi yang jarang terlihat di 1000 dunia. Mu Chen menaiki tangga dan berhenti di depan bunga mandala, melihatnya dengan bingung. The Datura Flower Sigil telah diukir di halaman abadi, di mana metode budidaya Great Solar Unding Body telah dicatat. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat tubuh yang sebenarnya. Ada desas-desus bahwa, begitu bunga mandala berevolusi menjadi sempurna, ia akan memiliki kekuatan naga asli dan burung phoenix asli, yang sebanding dengan penguasa surgawi. Namun, bunga ilahi ini berbeda, karena memiliki kecerdasan spiritual bawaan. Ia juga mahir dalam teknik kekuatan gelap dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Setelah menyembunyikan dirinya, bahkan penguasa bumi akan kesulitan menemukannya. Meskipun bunga mandala telah menyegel dirinya sendiri, Mu Chen masih bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa sedikit mengguncang ruang. Dia kewalahan oleh kekuatan yang luar biasa ini. Dia kemudian meraih tangannya, dan cahaya gelap berkumpul di dalamnya. Cahaya kemudian berubah menjadi daun gelap. Meskipun tubuh asli Mandela telah menyegel dirinya sendiri, ia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Mu Chen mengambilnya dengan paksa, itu akan menyerangnya dengan ganas. Untungnya, dia telah bersiap untuk situasi ini. Mandela telah memberikan daun gelap kepadanya untuk digunakan secara khusus untuk menjaga tubuh aslinya. Mu Chen menanamkan energi spiritualnya ke dalam daun gelap, dan cahaya gelap tiba-tiba meledak. Daun itu mengembang karena angin dan, dalam sekejap, berubah menjadi daun yang lebih memeluk, yang kemudian melingkari bunga yang indah itu dan menutupinya. Bunga yang indah itu bergetar sedikit saat daun gelap melingkari di sekitarnya. Ia tidak melawan, tetapi membiarkan daun itu membungkusnya seperti kepompong ulat sutera hitam. Mu Chen melambaikan tangannya untuk memegang kepompong ulat sutera hitam yang dibentuk oleh daun. Dia kemudian melihat dengan penuh rasa ingin tahu ke platform lotus yang kehabisan darah. Saat dia membelai platform, hembusan energi dingin tiba-tiba memasuki tubuhnya. Gelombang energi yang tiba-tiba mengejutkan Mu Chen, dan tepat ketika dia akan membersihkannya dari tubuhnya, dia memutuskan untuk berhenti. Ini, Mu Chen terkejut, karena dia merasakan perubahan mendadak yang terjadi di tubuhnya. Dia pulih dengan cepat. Bagaimana platform teratai yang hancur darah memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa. Jika Mu Chen telah merawat cederanya sendiri, dia akan membutuhkan setengah hari untuk melakukannya. Namun, platform teratai yang hancur darah telah membantunya pulih hanya dalam 10 menit. Itu sangat efisien. Platform teratai yang hancur darah memang merupakan harta karun yang langka. Jika Mu Chen memiliki harta ini, di masa depan, dia hanya perlu mencuri sedikit waktu untuk mengobati luka-lukanya dan memulihkan kekuatan tempurnya dalam keadaan darurat. Kekuatan pemulihan ini berguna bahkan bagi penguasa bumi, itulah alasan mengapa Mandela menggunakannya untuk mengobati lukanya.
Harta karun ini sebanding dengan secret object kelas menengah. Mu Chen sangat bersemangat dan sangat ingin memiliki platform teratai yang habis darah untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu lebih berharga daripada kipas angin ilahi yang dia dapatkan sebelumnya. Dia senang karena dia tidak hanya menemukan tubuh asli Mandela, tetapi dia juga mendapatkan keuntungan tak terduga dari perjalanan ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyelipkan platform teratai yang kehabisan darah. Bagaimanapun, akan sangat disayangkan untuk meninggalkan harta yang begitu berharga. Setelah Mu Chen menyingkirkan platform teratai yang letih, dia membersihkan tangannya, tampak senang. Dia tidak segera pergi, tetapi duduk bersila di tanah, tampak tenang. Dia sedang menunggu paviliun muncul. Setelah dia memasuki istana surgawi kuno, dia merasakan sepasang mata mengawasinya. Dia mengira itu adalah ilusi pada awalnya, tetapi dia sekarang yakin bahwa itu adalah paviliun misterius di istana surgawi kuno. Seperti yang dikatakan Xiao Xiao, hanya orang-orang berbakat yang memiliki prasyarat untuk memasuki paviliun. Mu Chen tidak hanya memasuki aula kedua dan mendapatkan pasukan elitnya, dia telah datang ke aula pertama dan mengalahkan penguasa bumi bawah tanah. Dia bahkan menerobos ke dalam barisan spiritual yang mengerikan yang bahkan penguasa bumi akan memiliki masalah untuk bersaing dengan. Jika semua ini tidak cukup untuk memungkinkan dia memiliki akses ke paviliun, tidak ada yang cukup. Karena Mu Chen telah melakukan semua yang dia bisa, dia harus menunggu dengan sabar agar paviliun merespons. Saat Mu Chen duduk bersila dan menunggu, aula menjadi sunyi lagi. Waktu berlalu perlahan, tanpa fluktuasi yang aneh. Paviliun tampaknya tidak senang dengan penampilan Mu Chen. Mu Chen mulai ragu, tetapi dia dengan cepat kembali ke dirinya sendiri dan sekali lagi penuh percaya diri. Jika paviliun memiliki kecerdasan spiritual, Mu Chen yakin bahwa dia akan dapat memperoleh akses ke sana. Faktanya, dia percaya bahwa dia akan menjadi yang terbaik di istana surgawi kuno, mengingat penampilannya. Dia menatap kehampaan dengan tenang dan terus-menerus, seolah-olah dia sedang melihat paviliun yang tak terlihat. Dia memberitahu paviliun dengan pandangannya bahwa dia memiliki prasyarat untuk memasukinya. Kehampaan tampaknya telah merasakan tatapannya, dan setelah beberapa saat hening, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Riak kemudian mulai terbentuk di kehampaan yang ada di hadapannya. Tiba-tiba nyanyian kitab suci Sanskerta dan paviliun misterius biru tua muncul di kehampaan. Saat Mu Chen melihat paviliun misterius, jantungnya melonjak. Dia bisa merasakan paviliun misterius yang menatapnya kembali dengan kecerdasan spiritualnya. Namun, dia tidak takut, jadi dia menatapnya langsung. Setelah mereka saling memandang selama beberapa menit, ada sedikit turbulensi di paviliun misterius. Mu Chen kemudian mendengar suara tua samar keluar dari paviliun. Jika seseorang bertekad dan memiliki keyakinan yang teguh, dia bisa memasuki paviliun, kata. Suara itu. Mu Chen kaget saat mendengar suara itu. Kecerdasan spiritual paviliun jelas telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena itu, benda suci biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Berdengung, berdengung. Saat Mu Chen masih dalam keadaan shock, paviliun melonjak. Lampu hijau berkumpul menuju Mu Chen dalam bentuk tangga batu hijau. Rupanya, setelah Mu Chen berjalan melewati tangga batu hijau ini, dia akan bisa memasuki paviliun misterius. Meskipun Mu Chen adalah orang yang tenang, dia terbakar oleh kegembiraan. Dia melihat tangga batu dan merasa pingsan. Apakah saya berhasil? Setelah saya memasuki paviliun, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan metode evolusi untuk tubuh abadi matahari yang agung. Saya telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Ketika dia masih muda, dia telah keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara dan melakukan perjalanan ke banyak benua. Setelah dia datang ke benua Tianluo, dia naik dari seorang komandan kecil menjadi raja baru wilayah Daluo. Semua yang telah dia lalui adalah untuk tujuan mendapatkan metode evolusi tubuh abadi matahari yang agung. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akan mewujudkan mimpinya. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Menerjang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia kemudian membungkuk hormat di paviliun dan melangkah ke tangga batu hijau. Saat Mu Chen naik, setelah setiap langkah yang diambilnya, tangga batu di belakangnya akan menghilang. Pada langkah terakhirnya, lingkungan tiba-tiba berubah. Awan menggantung di depan matanya, dan itu tampak seperti surga. Paviliun misterius berdiri tegak di antara awan. Gerbang paviliun kemudian perlahan terbuka, dan cahaya misterius berkumpul di sekitarnya.
Itu tampak kuno dan kuat. Mu Chen segera pergi ke depan dan melangkah ke gerbang. Dia telah memasuki pekarangan berharga istana surgawi kuno yang telah didambakan semua orang. Saat dia melangkah masuk, dia menggenggam tinjunya dan dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Tubuh emas abadi. Aku datang. Mencari tubuh emas abadi. Saat Mu Chen melangkah ke paviliun, sejumlah besar cahaya bersinar di depan matanya. Setelah beberapa saat, cahaya meredup, dan ada kegelapan. Hamparan langit berbintang yang tak terbatas muncul di hadapannya. Mu Chen berjalan di langit berbintang dan melihat keluar. Hanya ada keluasan di hadapannya. Bintang-bintang berkilauan di langit, beberapa lebih cerah dari yang lain. Langit dipenuhi dengan begitu banyak bintang sehingga sangat indah. Apakah ini bagian dalam paviliun? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat langit berbintang yang luas. Rupanya, dia dibuat kaget dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Dia berharap menemukan rak buku yang berisi berbagai manual rahasia kekuatan super. Namun, dia tidak melihat satupun. Berdengung. Saat Mu Chen melihat sekeliling dengan bingung, langit berbintang tiba-tiba bergetar. Mengikuti ini adalah suara ratapan. Dia melihat pita-pita di luar langit berbintang, bergerak ke arahnya dalam jumlah besar, memenuhi langit. Ketika pita berada di dekat Mu Chen, dia menyadari bahwa itu adalah bintang jatuh. Bintang jatuh datang dalam berbagai warna, tampak cerah dan megah. Namun, Mu Chen terkejut ketika dia melihat lebih dekat. Ini karena tidak ada meteorit di bintang jatuh melainkan gulungan. Apakah panduan rahasia kekuatan super diubah menjadi bintang jatuh? Mu Chen tertegun. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Saat dia melihat bintang-bintang yang tampaknya berada di luar jangkauannya, cahaya spiritual berkumpul di matanya. Saat itu, dia melihat gulungan kuno menjulang di dalam bintang, memancarkan fluktuasi misterius. Rupanya, manual rahasia kekuatan super bersembunyi di bintang-bintang. Di mana saya dapat menemukan tubuh emas abadi di antara buku petunjuk rahasia ini? Mu Chen mengerutkan alisnya. Jumlah manual rahasia di paviliun terlalu banyak. Menurut perkiraan Mu Chen, paviliun itu sudah ada sejak lama sehingga sebanding dengan beberapa ras primordial. Tidak akan mudah baginya untuk menemukan metode budidaya tubuh emas abadi tanpa petunjuk apapun. Meskipun Mu Chen kesal, dia tidak menyerah. Setelah merenung sebentar, dia mengambil keputusan. Dia berubah menjadi Streamer dan menembak ke arah banyak bintang jatuh di langit. Swoosh, swoosh. Saat Mu Chen melewati bintang jatuh, dia sangat fokus. Karena dia telah membudidayakan tubuh abadi matahari yang agung, dia akan dapat merasakan tubuh emas abadi dalam beberapa cara. Dia harus bisa merasakannya jika itu ada di dekatnya. Saat dia mencari tubuh emas abadi, Mu Chen tidak terganggu dan melihat manual rahasia kekuatan super lainnya. Dia tidak yakin dengan jumlah pilihan yang bisa dia miliki di paviliun. Jika dia hanya mengambil salah satu manual rahasia dan kemudian dikirim keluar paviliun, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Dia harus fokus dalam keadaan tidak pasti seperti itu, jadi dia terus memperhatikan targetnya. Mu Chen seperti seorang penjelajah luar angkasa di langit berbintang yang luas. Waktu tidak lagi penting baginya di tempat ini, dan dia bersikukuh dalam mencari targetnya. Dia telah melihat banyak manual rahasia kekuatan super di sepanjang jalan yang berada dalam jangkauannya, tetapi dia tidak terpengaruh oleh mereka dan bersikeras dalam mencari tubuh emas abadi. Waktu berlalu saat dia melanjutkan. Mu Chen sekarang berada di luar bintang besar yang menyala-nyala. Bintang itu memancarkan cahaya merah yang tampak seperti nyala api saat berputar terus-menerus. Temperaturnya sangat tinggi sehingga menyebabkan lengkungan ruang angkasa terbentuk. Mu Chen menatap bintang itu dan melihat gulungan merah kuno di dalamnya. Naga api muncul di gulungan dan bercokol di sekitarnya. Mu Chen secara tidak jelas dapat melihat beberapa teks kuno yang muncul di gulungan, kekuatan super besar, manual Armageddon Naga. Mu Chen menyipitkan mata dan menyadari bahwa itu adalah Grand Super Power Art, tingkat kekuatan super tertinggi yang dia kembangkan adalah tinju iblis pengorbanan diri yang rusak. Jika tinju iblis pengorbanan diri selesai, itu sebanding dengan seni kekuatan super besar. Namun, karena itu rusak, tinju iblis yang mengorbankan diri hanya bisa diklasifikasikan sebagai kekuatan super kecil. Setiap penguasa duniawi atas akan merindukan untuk memiliki manual rahasia kekuatan super besar. Saat Mu Chen melihat bintang merah itu, dia memiliki firasat bahwa dia harus sukses besar jika dia ingin memilikinya. Dia terdiam beberapa saat,
tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk berbalik dan pergi. Meskipun kekuatan super besar sangat berharga, itu tidak akan bisa membuatnya menjauh dari targetnya. Setelah menempuh jarak yang jauh, semua bintang jatuh menghilang. Mu Chen memusatkan perhatiannya untuk bergerak di sekitar bintang-bintang. Dia melakukan gerakan mencari targetnya. Meski aksinya monoton, dia bertekad untuk menemukannya. Namun, sejauh ini dia tidak merasakan apapun. Mu Chen berjalan di antara bintang-bintang dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat bintang-bintang yang sangat banyak dan bertanya-tanya bintang mana yang mewakili tubuh agung matahari yang tak mati. Namun, dia memiliki perasaan bahwa dia mungkin tidak dapat menemukannya jika dia pergi kemana-mana untuk mencarinya. Mu Chen sepertinya memiliki beberapa wawasan. Tubuh emas abadi adalah tahap kedua dari evolusi tubuh abadi matahari. Tahap ketiga adalah tubuh abadi primordial legendaris, salah satu tubuh surgawi primitif. Mengingat kekuatannya, itu harus ditempatkan di suatu tempat yang terhormat di pavilion. Bahkan, jika seseorang bertekad untuk mencarinya, dia mungkin tidak dapat menemukannya kecuali jika muncul dengan sukarela. Mu Chen melihat ke bawah dan memutuskan untuk duduk bersila di langit berbintang. Cahaya spiritual yang agung meledak dari permukaan tubuhnya, dan energi spiritual berkumpul di belakangnya. Secara bertahap berubah menjadi sosok emas besar, dan matahari emas besar muncul di belakang kepala sosok itu. Itu adalah tubuh abadi matahari besar yang telah dibudidayakan Mu Chen. The Great Solar Undying Body mengikuti Mu Chen dan duduk bersila di kehampaan. Saat matahari berputar, cahaya keemasan menyinari langit berbintang. Mu Chen pergi ke dalam keadaan tenang. Dia telah melepaskan pencarian proaktifnya untuk tubuh emas abadi dan membiarkan tubuh abadi matahari besar memancarkan sinarnya. Saat cahaya keemasan memenuhi langit berbintang, ada keheningan di sekitar. Waktu berlalu sangat lambat, dan ada keheningan yang mematikan. Mu Chen merasa seolah-olah dia telah berada di sana selama beberapa tahun. Permainan menunggu sangat membosankan sehingga orang bisa dengan mudah menjadi gila. Mu Chen terus mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya untuk mendukung tubuh abadi matahari. Lambat laun, ia merasakan energi spiritualnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering. Dia harus menggunakan banyak energi spiritual di bentangan langit berbintang ini untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada tubuh agung matahari yang tak mati. Namun, dia tidak dapat menyerap energi spiritual dari sumber manapun. Meski begitu, Mu Chen tidak menyerah. Dia memasukkan semua energi spiritual di tubuhnya ke dalam tubuh agung matahari yang tidak mati. Ini berlangsung lama. Cahaya spiritual di sekitar Mu Chen mulai meredup, dan Great Solar Undying Body yang ada di belakangnya tidak lagi bersinar terang. Cahaya mulai berkedip, dan sepertinya siap menghilang kapan saja. Meski begitu, tubuh emas abadi belum muncul. Apakah metode ini tidak bisa diterapkan? Mu Chen bergumam dengan suara serak. Tidak peduli seberapa tekad seseorang, dia akan kecewa dengan hasil seperti itu. Dia mulai meragukan keefektifan metode ini dan putus asa. Setelah berhenti sebentar, dia melihat ke bawah. Dia kemudian menenangkan diri dan mengaktifkan sedikit energi spiritual terakhir dari laut yang berdaulat dan memasukkannya ke dalam tubuh abadi matahari. The Great Solar Undying Body cerah lagi, tapi itu adalah kejernihan terminal. Setelah bersinar terang, tubuh agung matahari yang tidak mati tiba-tiba meredup dan menjadi ilusif. Saat energi spiritual menyusut, titik cahaya di belakang Mu Chen tersebar. Saat Mu Chen telah menggunakan semua energi spiritualnya, kegelapan muncul di depan matanya, dan dia mulai menutupnya. Namun, saat Mu Chen hendak pergi ke dalam kegelapan total, fluktuasi tiba-tiba melonjak dari dalam dirinya. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tiba-tiba. Dia membuka matanya yang berat. Ketika dia melihat apa yang ada di hadapannya, dia tersenyum. Sebuah bintang besar muncul entah dari mana di depannya, dan sepertinya itu terbuat dari emas. Itu tidak jelas dan kuno. Saat cahaya keemasan berputar keluar, itu berubah menjadi naga emas dan bertahan di sekitarnya. Mu Chen melihat halaman emas tipis di dalam bintang. Rune kuno tercetak di halaman emas, dan setiap rune tampaknya dibuat oleh surga. Rune memiliki kekuatan magis memanggil angin dan memanggil hujan. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke halaman emas. Dia bisa melihat melalui cahaya keemasan teks kuno itu bergerak di sekitar halaman, tubuh emas abadi. Mu Chen melihat ke halaman emas misterius, dan setelah beberapa saat, dia tertawa. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat tinjunya. Tinjunya yang biasanya kokoh seperti gunung bergetar tak terkendali.
Dia menggigil saat merasakan dinginnya tubuhnya. Dia telah merindukan momen ini selama bertahun-tahun. Dia telah merindukannya setiap malam dan telah bekerja keras untuk itu. Saat Mu Chen melihat gulungan emas, dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah bertahun-tahun, dia benar-benar tumbuh. Dia tersenyum dan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dia kemudian melangkah maju dan berjalan menuju bintang emas. Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, dia mengabaikannya dan berdiri di dalam bintang emas. Tubuh emas abadi, aku akhirnya menemukanmu.